Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Untung kita menjadi salah satu negara teraman dari perang, Lur. Coba kalau enggak, wah Anda lagi enak-enak makan kayak sekarang tiba-tiba vung, rudal lewat, mampus, Lur. Wah, kaget. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller kriminal yaitu Trespass tahun 2011. Mengisahkan tentang sebuah geng yang berniat merampok rumah mewah. Namun pastinya tidak akan semudah itu karena geng rampok ini menemukan fakta yang mengejutkan. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam hiwir-hiwir dari lurku Atewika ya. Cak titip salam buat Edot, bilang bener kata lu Dot kalau sama dia sakit kepala akut. Iya, monggo skecaken. Kyle Miller adalah seorang sultan yang bekerja sebagai makelar berlian. Dia tinggal di rumah mewah nan luas di kota Shreveport, Louisiana, Amerika, dengan sistem keamanan super canggih, Lur. Di sana Kyle tinggal bersama istrinya Sarah serta putri sematawayangnya bernama Avery yang masih remaja. Hari itu Avery dilarang ikut pesta bersama teman-temannya karena kedua ortunya takut jika anaknya sampai terjerumus ke pergaulan yang negatif. Lalu saat Kyle masuk ke ruang kerjanya, dia pun mengambil sebuah amplop dari dalam brankas. Sarah pun mengajaknya makan malam bersama, tapi Kyle masih sibuk dan dia mengecek tembok di bagian rumah yang masih tahap pembangunan. Setelah itu Sarah mengantar makanan untuk putrinya, namun karena Avery masih ngambek dengan kedua ortunya, Sarah pun terpaksa meletakkannya di depan kamar. Lalu ketika situasi dirasa aman, Avery pun nekat mengendap-endap kabur lewat belakang rumah, janjian dengan temannya yang sudah menunggu di luar. Dan inilah penyusup. Well, if you finish it, we can. Meski semua kebutuhan rumah benar-benar terpenuhi, Sarah merasa kecewa dengan Kyle yang hampir tidak ada waktu untuk di rumah. Namun tiba-tiba ada dua polisi di luar yang mengatakan lewat intercom jika mereka datang untuk menemui Kyle karena harus menginfokan tentang perampokan yang terjadi di sekitar sana. Polisi tersebut juga menanyakan berapa banyak orang di rumah, dan Kyle menjawab di rumah hanya ada dia beserta istri dan anaknya. Kyle akhirnya membukakan gerbang dan kedua polisi tersebut OTW masuk, sedangkan Sarah mengecek Avery di kamarnya. Lalu yang terjadi, Lur? Sir, we're talking to all the families. Been a rash of burglary. How many people at your house at this time? Is there a problem, officer? She's gone. Sir, run! Run! On your face down. Iya, ternyata mereka adalah geng perampok, yaitu Elias serta pacarnya Petal, adik Elias bernama Jonah, serta satu orang lagi yaitu Tai, yang biar gampang kita sebut saja Poniran ya, Lur ya. Rencananya mereka akan merampok hanya dalam waktu 15 menit saja. Namun Sarah sempat berusaha kabur naik mobil dan akhirnya dia pun terpaksa berhenti karena Kyle terancam dibunuh. Setelah itu geng rampok tersebut merampas dan merusak semua alat komunikasi, lalu memaksa Kyle memberitai kode alarm sistem keamanannya agar bisa dinonaktifkan. Di lain sisi, Avery sedang OTW balik karena merasa ilfil dengan seorang remaja di sana yang mengajaknya ngicip narkoboy. Alright, cell phones on the floor. Now! Cell phones! What did you say? 657465! Please don't fucking underestimate. Don't waste your time. You going? Somewhere I can throw up. Elias tahu Kyle berusaha menipunya dengan menyebutkan kode alarm darurat ke polisi. Elias DKK akhirnya menyeret Kyle dan Sarah ke ruangannya, lalu dipaksa menyebutkan kode berangkasnya. Elias menjelaskan bahwa adiknya Jonah sudah memperhatikan Kyle saat melakukan transaksi jual beli berlian. Maka dari itu Elias yakin terdapat banyak barang berharga di dalam brankas tersebut. Namun dengan
beraninya Lur, Kyle tidak mau memberitahu kodenya meski Sarah ditodong senapan oleh Poniran dan juga Elias. Kyle juga mengatakan Elias DKK pasti akan langsung diringkus oleh polisi jika menjual berlian di brankasnya begitu saja, karena setiap berlian yang telah dipotong memiliki sertifikat khusus yang sudah terdaftar. Jadi satu-satunya cara aman bagi Elias and the gang adalah mengubah potongan berlian tersebut. Mendengar penjelasan itu, Elias mulai kebingungan dan Kyle menggunakan kesempatan tersebut untuk mengulur-ngulur waktu agar brankas tidak dibuka. Kyle mengaku akan memotong berliannya lagi, lalu menerbitkan sertifikat baru dan menjualnya. Setelah itu barulah Kyle menyerahkan hasil uangnya ke Elias DKK. Sedangkan Kyle sendiri akan melapor jika berliannya dicuri agar dia mendapat uang asuransi. Atau dengan kata lain, cara ini win-win solution, ya kan Lur? Akan tetapi Jonah yang sudah muak dengan bacotan Kyle meminta Elias agar tetap membuka brankas itu, yang kemungkinan juga ada uang tunai sangat banyak dan mereka tidak perlu mengambil berlian, karena sebelumnya Jonah juga sempat melihat Kyle yang bertransaksi dengan cash sangat banyak. Even so, if you try to diamonds without a certificate, the buyer's gonna... I'm the one who can get the stones recut without... We'll be partners. I'll sell... Fuck the diamonds. Get the cash and get the fucking... Ternyata mereka memilih rumah Kyle karena Jonah adalah teknisi yang memasang sistem keamanan rumahnya Lur, dan hanya Sarah yang pernah melihat Jonah. Namun sepertinya Sarah pernah selengki dengan pria tersebut Lur. Maka dari itu Jonah berusaha menghentikan Elias saat dia mengancam akan membunuh Sarah. Di lain sisi Kyle masih kekeh tidak mau membuka brankas dan berjanji akan menyerahkan uang hasil jual berliannya nanti kepada Elias. Namun Elias tidak percaya dan tetap memaksa Kyle membuka brankas sambil menakut-nakutinya dengan menunjukkan suntikan berisi racun yang dapat melumpuhkan. Elias juga mengatakan bahwa Poniran yang lebih sangar dari mereka tidak akan segan-segan membunuh Sarah. Tak lama kemudian waktu perampokan 15 menit pun habis dan Poniran akan membunuh Sarah, sedangkan Jonah berusaha melerai agar Sarah tidak terbunuh. Elias pun menyuruh Jonah untuk meminum obatnya karena Jonah mengidap suatu penyakit Lur. Sementara itu Petel sedang asyik memakai narkoboy di kamar Sarah, namun dia disemprot oleh Jonah karena berani memakai dress milik Sarah. Sedangkan Poniran mengintimidasi Kyle untuk segera membuka brankas atau dia akan memotong jempolnya Kyle dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka sistem keamanan rumah. Sementara Elias menyeret Sarah ke dapur dan berjanji jika nyawa Kyle dan Avery akan baik-baik saja asalkan Sarah mau membantu dan nanti juga harus berasal lole dengan Elias. Sarah pun berpura-pura mengiyakan Elias, namun ketika Elias mendekatinya, dengan hati-hati Sarah mengambil suntikan tersebut dari saku Elias. Setelah itu Sarah dikembalikan ke ruangan, namun di lain sisi Avery baru pulang ke rumah dan sayangnya Avery tertangkap dan dikumpulkan bersama ayah ibunya. Lalu saat mendapat kesempatan, Sarah langsung menodong Elias dengan suntikan yang tadi dia curi dan menyuruh keluarganya segera kabur. Namun Poniran langsung menghantam Kyle, juga memasukkan jam ke jaketnya yang dia pakaikan ke Avery. Lalu Avery pun disekap ke ruangan sebelah. Setelah itu karena Sarah khawatir mereka semua akan dibunuh, dia pun meminta Kyle untuk membuka brankasnya. Namun ternyata Lur, I need you to run. Run, baby, run. Run!
You mother! I got it! Everything is mortgaged. It's all. Ya, berangkasnya kosong, lur. Kyle mengaku jika sebenarnya dia sudah bangkrut dan telah menggadaikan semua asetnya demi bisa terus menghidupi keluarganya. Elias yang geram pun langsung memukul tangan kiri Kyle dengan pistol, sedangkan Petel emosi ke Jonah karena mereka merampok rumah Kyle setelah Jonah menginfokan jika Kyle menyimpan banyak uang dan berlian di rumahnya. Di lain sisi, Avery berhasil kabur tapi dia tertangkap lagi karena Poniran mengetahui posisinya melalui jam yang dia taruh di jaket. Lalu Elias memaksa Kyle memberitahu di manakah berlian-berlian jualannya disimpan karena surat-surat berlian ada di ruang kerjanya, lur. Namun tetap saja Kyle tidak bisa memberikannya karena tidak ada satupun berlian yang saat ini dia pegang. Tak lama kemudian Poniran menerima telepon dari bosnya yang mengatakan jika Elias DKK diberi waktu tambahan 1 jam lagi untuk menyelesaikan perampokannya. Selain itu, Poniran juga menyuruh Elias menenangkan pacarnya Petel yang masih ngamuk-ngamuk karena berangkas kosong dan mengubek-ngubek kamar Sarah untuk mengambil perhiasannya. Albany, maybe. I never owned them! I'm a man! You got an hour. Look at it, you are lying! Here's a car, it's a Porsche, okay, we can get What the fuck are we gonna do with it? Have a Sepertinya Elias DKK terlibat masalah dengan gengnya Poniran, lur. Lalu Elias pun menyuruh Jonah untuk mengikat Kyle dan Avery dengan lakban. Sementara Elias menyeret Sarah ke kamarnya dan menyuruhnya mengambil kalung berlian seperti yang dia pakai di foto. Setelah itu Sarah pun dikembalikan dan Sarah bisik-bisik ke Jonah jika dia mau melakukan apapun asalkan Kyle dan Avery selamat. Akan tetapi karena sudah mendapatkan berlian dari kalung Sarah yang dianggap bernilai sangat-sangat mahal dan situasinya juga sudah terlalu rumit, Poniran pun menyuruh Elias untuk membunuh keluarga tersebut. Namun Jonah memperingatkan kakaknya agar Sarah jangan sampai terluka sedikit pun. Di lain sisi, untungnya Kyle menyimpan korek api dan membakar lakban di tangan Avery agar dia bisa kabur duluan, lur. Lalu Elias pun menyuruh Petel membawa pergi Avery dan sebelum menembak Kyle serta Sarah, Elias meminta Jonah mengambil rekaman CCTV agar tidak ada bukti tentang semua kejadian di sana. Sampai akhirnya Kyle pun memberitahu jika kalung itu sebenarnya bukan berlian asli, lur, melainkan terbuat dari bahan yang murah dan If you save her, I'll do anything. Don't listen to him! Nobody touches her. Okay. The necklace. It's fake. $99 a pop on the. I sold the real ones. That's a copy. Hey man, it's on my show! Then wrap it up. Poniran sempat menghantam Elias karena perampokan sudah berlarut-larut. Lalu Elias memukul kalung tersebut dengan pistolnya dan langsung hancur, lur. Yang artinya perhiasan itu memang hanya kalung biasa. Karena jika berlian asli pasti jauh lebih kuat, ya kan? Saking emosinya, Elias pun akhirnya memberitahu Kyle bahwa Sarah pernah berselole dengan Jonah. Dan jelas Kyle sangat terkejut mendengarnya. Sementara itu Avery berusaha mengelabui Petel dengan membawanya ke toilet tempat ibunya menyimpan narkoboy, padahal nggak ada, lur. Karena lakban yang dibakar sudah longgar, diam-diam Avery pun berhasil melepasnya. Lalu yang terjadi? Good evening, sir. This is Start Alert Security. To call you back. Kyle berhasil melumpuhkan Poniran dengan suntikan beracun dan merebut shotgunnya. Selain itu, Kyle juga memecahkan jendela yang langsung memicu alarm darurat. Di lain sisi, Sarah berhasil kabur, sedangkan Avery yang masih dikejar oleh Petel pergi ke bagian rumah yang masih tahap pembangunan. Untungnya Kyle datang menodong Petel dengan shotgunnya, dan di saat yang sama Jonah juga menodongkan pistol ke endasnya Kyle. Kyle
Kyle pun terpaksa melepas shotgunnya. Dan setelah itu Jonah menyuruh Avery untuk menjawab telepon customer service sistem keamanan yang ingin mengonfirmasi situasi di sana. Avery pun dipaksa mengaku jika di rumah baik-baik saja dan jendela pecah karena Avery sedang pesta bersama teman-temannya. Agar polisi tidak dikirim ke sana, Avery terpaksa menyebutkan kata kunci ke customer service jika kode sandi sistem keamanan rumahnya adalah diamond alias berlian, yang akhirnya mbak customer service pun mengabaikan alarm tersebut dan tidak jadi mengirim polisi ke sana. Sedangkan Elias juga berhasil menangkap Sarah yang tadi berusaha kabur. You having a bit of a party there tonight? Yeah, sorry, that was Brian. Please don't do that. My parents have no idea I'm dead. I'll let it go this time, honey. Have a good time. Everyone just shut the Avery dan Sarah diseret balik ke ruangan, sementara Elias yang semakin murka langsung menembak paha kiri Kyle. Setelah itu Elias menjelaskan bahwa sebelum perampokan ini, Elias dan Petel digeruduk orang tak dikenal saat pulang dari klub, dan paket narkoboy mereka yang senilai $180.000 telah dirampas. Itulah mengapa mereka merampok rumah Kyle setelah mendapatkan info dari Jonah demi membayar ganti rugi paket narkoboy yang ternyata milik bosnya Poniran, lur. Poniran sendiri ikut misi tersebut untuk memantau Elias DKK agar tidak kabur. Lalu agar semuanya cepat selesai, Kyle pun mengatakan jika dirinya lebih berharga daripada barang apapun di rumahnya, karena Kyle memiliki asuransi jiwa, dan jika dia mati maka uang asuransi akan cair dalam jumlah banyak. I'm worth more dead than alive. Somebody jacked my $180,000. Which is why they sent the big guy home. I always boss all along about my baby. Hey, no, that's me, man. Setelah itu bosnya Poniran kembali menelpon dan Elias pun berpura-pura sudah mendapatkan uang ganti ruginya yang akan segera diantar. Karena merasa frustasi, Elias pun memukuli luka tembak di paha Kyle berkali-kali. Saved us all. We had an alarm incident earlier. Oh, that was my daughter. She had some people. Again, I'm sorry to trouble you. Karena alarm tadi, petugas sistem keamanan tetap datang untuk mengecek ke rumah. Elias pun sempat menemuinya dengan mengaku sebagai Kyle dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Akan tetapi tiba-tiba Jonah menembak endas petugas itu karena Jonah yakin dia pasti curiga melihat banyak bekas darah di tubuh Elias. Lalu Jonah menggunakan intercom untuk melapor jika rumah Kyle aman-aman saja, dan karena sudah terlalu stres dengan semua kondisi di sana, Elias benar-benar akan membunuh keluarga tersebut. Akan tetapi Avery berusaha menenangkan Elias dan berjanji akan membantu pencurian uang kira-kira $200.000 ke rumah temannya di awal film yang sedang berpesta, asal kedua ortunya bisa selamat. Di lain sisi, Sarah menjelaskan ke Kyle jika dia tidak pernah berasal lole dengan Jonah, justru Jonah yang bersikap aneh dan halu menganggap Sarah menyukai dirinya. Bahkan Jonah sempat tiba-tiba nyosor, namun Sarah langsung mengusirnya pergi. Untungnya Kyle percaya dengan sang istri, dan karena mengetahui Jonah yang sepertinya gangguan mental, Kyle pun memanfaatkannya dengan mengatakan bahwa Elias akan membunuh Sarah. Maka dari itu Kyle menyuruh Jonah untuk membawa pergi Sarah serta mencari Avery jika dia benar-benar mencintai Sarah. Ya, Kyle terpaksa menggunakan Jonah karena kondisi Kyle tidak memungkinkan untuk menyelamatkan keluarganya, ya kan. Selain itu Kyle juga memanas-manasi Jonah jika dia harus balas dendam kepada Elias karena sejak awal suntikan berbahaya itu memang akan digunakan untuk membunuh Sarah. What are you doing? You need to get your things, you need to leave. Please, please leave. Be honest. Fucking good together. Take her, find Avery, and that gas kills her. What's your little plan, princess? I want stuff with me. You can't do shit! Rencana Avery sungguh cerdas karena saat OTW dia sengaja menabrakan mobil Porsche-nya dan melepas seatbelt Petel tepat sebelum tabrakan agar wanita itu tewas, lur. Avery yang berhasil selamat segera balik ke rumah sambil membawa pistolnya Petel. Sementara itu di rumah, Poniran pun telah kembali sadar dan... Sarah!
We got our dough back. And your brother, 10 grand. So you'd have to come here, his queen. Di saat-saat terakhirnya, Poniran mengaku bahwa sebenarnya ini semua adalah rencana Jonah, lur. Jadi, Jonah bekerja sama dengan Poniran untuk merampok paket narkoboy agar Elias berhutang terhadap bosnya Poniran. Lalu Jonah memberikan rekomendasi untuk merampok di rumah Kyle hanya agar Jonah bisa mendapatkan Sarah. Sumpah ini orang beneran sakit mentalnya, lur. Setelah itu Elias mengejar Kyle dan Sarah yang kabur ke area rumah yang masih dibangun. Kyle pun menyerang Elias dengan pistol paku. Namun Elias membalas Kyle dengan menembak perutnya. Tak lama kemudian Jonah datang dan berusaha menghentikan kakaknya yang berniat membunuh Sarah. Tapi yang terjadi, Oh, I told you that. Get out of our house. Where's Paddle? Killed us sooner. Well, you know, it all ends up. tanpa sengaja Jonah menemukan uang milik Kyle yang disembunyikan di balik triplek. Namun tepat ketika Elias akan membunuh Sarah, Jonah pun terpaksa menembak mati kakaknya sendiri demi melindungi wanita yang sangat dia cintai. Lalu Kyle menjelaskan bahwa uang-uang itu adalah hasil penjualan kalung berlian asli milik Sarah, dan itu adalah harta terakhir miliknya karena Kyle sudah bangkrut. Demi menyelamatkan keluarganya dari Jonah yang gendeng dan memegang pistol, Kyle pun nekat membakar bensin yang tumpah di dekatnya. Lagi pula menurut Kyle, anak istrinya bisa mengklaim uang asuransi jika nanti Kyle meninggal. Dengan cepat api membakar uang-uang tersebut, dan Kyle juga memaku kaki Jonah agar tidak bisa mengejar Sarah dan Avery. Namun ketika Sarah berusaha menyelamatkan suaminya, tiba-tiba Jonah memeluk Sarah karena ingin tewas bersama. Sampai akhirnya, lur. Run. Kyle, no! Leave my family alone. If I'm dying, I'm sorry. It's alright, Mom! Kyle hanya bisa meminta maaf ke Sarah karena kalung berliannya dijual tanpa izin untuk kebutuhan hidup. Namun Kyle meminta Sarah dan Avery untuk mengklaim uang asuransi kematiannya demi melanjutkan hidup. Jelas Sarah ingin Kyle tetap bersamanya karena Sarah begitu mencintai Kyle, dan kehadiran Kyle sebagai kepala keluarga jauh lebih penting daripada materi yang toh nanti bisa dicari bersama. Alhamdulillahnya tak lama kemudian polisi serta pemadam kebakaran pun datang untuk menyelamatkan keluarga Kyle. There's insurance. I need you. Your necklace. No, it doesn't matter. They're here. You're gonna be okay, Dad. Abuyar. Ya, endingnya bahagia, lur. Meskipun mereka kehilangan seluruh aset, dan kayaknya si Kyle daftar CPNS di lur kayaknya tahun ini. Assalamualaikum.